Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, siang ini saya akan mencoba menjelaskan sistem perkawinan yang diterapkan dalam masyarakat adat Minangkabau. Saya akan mulai dari mengenali beberapa sistem perkawinan yang berlaku dalam masyarakat kebudayaan yang banyak. Secara umum ada dua. Yang pertama disebut dengan perkawinan endogami. Perkawinan endogami adalah perkawinan antar individu di dalam satu lingkungan yang sama. Misalnya lingkungan yang sama itu pertama bisa disebut endogami satu suku, yang kedua endogami satu kaum kerabat, yang ketiga bisa endogami satu negeri. Endogami satu suku misalnya diperbolehkan individu yang menjadi anggota suku itu menikah dengan sesama anggota sukunya. Jadi tidak diperbolehkan menikah dengan orang di luar sukunya. Ada lagi pernikahan endogami satu kaum kerabat, artinya dalam satu kelompok kekerabatan dia boleh menikah selama ada aturan-aturan yang dibuat oleh masyarakat itu. Jadi mereka boleh menikah satu kerabat. Ada lagi endogami satu daerah, artinya mereka hanya boleh menikah dengan satu orang yang sama dari satu daerah yang sama. Tidak boleh menikah ke luar daerahnya. Misalnya orang Padang harus menikah dengan orang Padang, tidak boleh dengan orang luar Padang. Misalnya begitu. Nah, itu disebut dengan pernikahan endogami. Yang kedua disebut dengan sistem pernikahan eksogami. Kita tinggal membedakan N1, X1 ya, X keluar. Jadi yang eksogami ini pernikahan sistem yang memperbolehkan orang melakukan perkawinan keluar komunitasnya. Sama dengan yang tadi, tidak boleh menikah dengan sesama suku, tapi dia harus keluar menikah dengan keluar sukunya. Tidak boleh menikah dengan anggota kaum dalam kelompok kerabatnya, atau tidak boleh menikah dengan orang satu negeri dengannya, itu eksogami. Nah, lalu Minangkabau menganut sistem perkawinan eksogami. Artinya dia diharuskan menikah dengan orang di luar kelompok sukunya. Nah, kenapa orang Minangkabau memilih perkawinan eksogami? Ini bisa kita lihat dari teori yang dibangun masyarakat Minangkabau, bagaimana sistem yang berjalan dalam sebuah suku, kemudian yang berbasis kekerabatan dengan kelompok yang berbasis pada teritorial. Minangkabau itu nagarinya sebagai sebuah satu kesatuan politik teritorial itu minimal berasal dari 4 suku. Nagari, Baampe suku. Misalnya suku A, suku B, suku C, suku D. Ya. Nah, perkawinan eksogami itu artinya dia harus menikah silang keluar sukunya. Suku A misalnya menikah dengan suku D, atau suku A menikah dengan suku B, suku A menikah dengan suku C. Jadi ini tuntutan sistem yang dibangun. Sistem yang membuat mereka harus menikah keluar sukunya. Kenapa demikian? Orang satu suku di Minangkabau disebut dengan orang yang bersaudara atau badun sanak. Jadi menikah dengan satu suku dianggap sebagai pernikahan dengan kerabat sendiri atau badun sanak sendiri. Satu, dianggap menikah dengan kerabat
sendiri. Kemudian yang kedua, orang yang menikah dengan satu suku berarti dia kembali ke dalam pengelompokan kaumnya sendiri. Makanya pernikahan sesuku itu tidak memberikan dampak positif terhadap sukunya. Istilah orang Minangkabaunya indak menambah kari, tidak menambah kerabat. Nah, jadi itu karena mereka satu suku itu dianggap bersaudara, maka menikah dengan suku dianggap tidak menambah saudara atau tidak menambah kerabat. Kemudian yang ketiga, bahwa orang yang menikah sesuku itu pasti dia menempati pusako yang sama. Dia mempunyai kepemilikan terhadap harta komunal yang sama. Jika terjadi pernikahan sesuku, konflik yang terjadi terhadap kepemilikan atau pengolahan atau pembagian pengelolaan harta komunal ini akan menjadi masalah. Nah, bagaimana mungkin dia menjadi sumando di dalam anggota kerabatnya, sementara dalam posisi lain dia adalah sebagai mamak rumah. Nah, kan itu. Jadi tuntutan sistem membuat orang Minangkabau membuat sistem perkawinan eksogami. Artinya dia harus menikah keluar sukunya. Jadi itu tuntutan sistem. Tuntutan sistem. Nah, tadi ini kan suku ya. Suku sebagaimana kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, suku merupakan puncak dari sistem kekerabatan berbasis genealogis atau sistem kekerabatan berbasis orang-orang satu keturunan. Nah, karena itu kita urut lagi unit paling kecil dari masyarakat Minangkabau itu yang pertama kan disebut dengan rumah tanggo. Rumah tanggo. Ya, di atas rumah tanggo ada nanti disebut dengan parui. Parui atau disebut juga dengan jurai. Parui atau jurai. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita sebut nanti ada kaum. Kaum adalah kumpulan dari beberapa parui atau beberapa jurai. Dan di atas kaum ini ada suku. Suku. Nah, pernikahan eksogami ini berlaku pada semua jenjang kelompok kerabatan ini. Serumah tanggo, udah jelas. Mereka itu udah pasti sesuku. Maka menikah dengan sesama anggota dalam rumah tanggo itu tidak dilarang. Itu eksogami satu. Kenapa? Dengan serumah tanggo, orang yang serumah tanggo ini disebut dengan dunsana dapur, saudara. Jadi di rumah gadang Minangkabau, kalau kita ibaratkan rumah gadang itu berisi ada 4 kamar untuk anak perempuan, maka anak dari keempat perempuan itu disebut sadapur bersaudara. Walaupun ayahnya berbeda-beda, secara syarat boleh menikah, tapi tidak diperbolehkan mereka itu sadapur, satu dapur. Ya, tidak mungkin dia harus menikah karena dampak yang ditimbulkan dengan pernikahan sadapua ini untuk jangka panjang sangat besar sekali. Andaikan terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan, misalnya perceraian, bercerai orang sadapua ini karena dia menikah, kemudian dia harus kembali kemana? Nah, kembali tentu dia ke rumahnya sendiri, rumah ibunya masing-masing. Ya, ke rumah ibunya masing-masing. Nah, jangan-jangan nanti ada persoalan, ya, persoalan yang sifatnya psikologis. Kalau dia sudah cerai, kemudian dia masih ada di dalam rumah yang sama, lalu bagaimana perasaannya? Apalagi nanti yang perempuan yang bekas istrinya ini menikah lagi. Nah, ini kan menimbulkan persoalan-persoalan psikologis yang susah digambarkan. Nanti cobalah Anda menikah.
pasti akan merasakan bagaimana rasanya ketemu mantan. Nah, CLBK-nya ini luar biasa, nanti kan gawat. Nah, kemudian ini fakta historis yang terjadi, bahwa orang rumah tangga, misalnya ada 4 perempuan yang masing-masing punya anak, itu kadang-kadang mereka saling menyusukan anak saudaranya. Maka kemungkinan akan menjadi saudara sepesusuan itu sangat besar. Dulu ya, kita tidak bicara sekarang, kalau sekarang kasusnya mungkin jarang. Karena dulu orang Minangkabau menyusun sistem perkawinan ini berasal dari kondisi di mana orang Minangkabau tinggal dalam satu rumah gadang yang sama dan kemudian hidup dalam satu pengelompokan rumah tangga yang lokasinya berdekatan. Sekarang itu berbeda. Di pernikahan eksogami sadapua atau serumah tangga itu dilarang. Di atas itu juga ada eksogami saparui. Saparui ini neneknya sama. Nenek. Mereka itu satu nenek. Ya. Nah, ini karena parui itu basisnya di rumah gadang, maka ini juga disebut juga dengan saudara sadapua. Jadi mereka bersaudara, masih satu dapur atau saudara saparui. Jadi dunsana saparui. Jadi mereka berasal dari rahim nenek yang sama, ibunya itu dari rahim nenek yang sama, maka mereka dianggap bersaudara. Problemnya juga sama dengan rumah tangga, ya. Makanya dilarang. Kemudian ada sakaum. Kaum itu berasal dari beberapa nenek. Itu mereka juga bersaudara. Jadi rumah tangga, nenek, kaum ini problemnya sama, cuman ini skala anggota keluarganya saja yang berbeda. Namun pada intinya, karena kaum basisnya juga rumah gadang, maka orang yang menikah sekaum juga disebut dengan nikah dengan dunsana sakaum, saparu atau sadapur. Dapurnya sama, kemudian perut nenek yang mengembang biakan keturunannya juga sama. Nah, ini yang dilarang. Dilarang dengan bahasa yang dipakai itu bahasa larang, itu larang dalam bahasa Minang artinya pantang. Dilarang artinya pantang. Jadi perkawinan ini dipantangkan. Meskipun syarat membolehkan, tapi dipantangkan oleh orang Minangkabau. Dengan alasan-alasan yang tadi. Jadi mereka tidak suka menikah dengan orang yang secara kekerabatan ya anggota keluarganya sendiri. Dia tinggal dalam satu lingkup wilayah yang sama, rumah gadang. Teritorial kerabat yang sama di rumah gadang. Pusakonya sama. Itu makanya pernikahan di dalam suku, baik sekaum, saparui, serumah tangga disebut sebagai tidak menambah kari. Bahkan dalam keadaan tertentu, dia bisa kehilangan status atau dia bisa berada dalam posisi yang statusnya tidak jelas. Misalnya dia menikah dengan anak bibinya atau anak eteknya, anak mak tuonya. Maka mak tuo ketika dia menikah dia menjadi mertua. Nah, ini mertua iya, kemudian menantu iya, kemudian laki-laki yang menikah dengan anak mak tuonya pada hakikatnya dia adalah mama di sini, jadi pemimpin di sini, jadi ayah juga, jadi sumando juga. Nah, dia posisinya di mana? Di dalam acara-acara kekerabatan keluarga dia tidak mempunyai tempat nanti. Mau didudukkan di posisi sumando susah, mau didudukkan di posisi mamak rumah susah. Kemudian anak yang lahir dari perkawinan seperti ini mau diletakkan dalam posisi anak bako, ya susah, dia anak kita juga. Nah, bagaimana? Jadi inilah yang membuat perkawinan sesuku itu dilarang. Kemudian ada lagi
Ini. Nah, lalu berdasarkan ini kita bisa lihat bahwa tingkatan perkawinan sesuku itu bermacam-macam. Ada sarumah tangguh, saparu, sataum, sasuku. Yang sasuku, nikah sasuku dalam satu nagari yang sama, itu pada umumnya di nagari-nagari Minangkabau itu dipantangkan. Bahkan kawin pantang ini ada juga yang nagari-nagari memberikan aturan yang lebih ketat lagi. Maka itu baru keluar kata larangan. Jadi larangan dalam makna nahi itu. Nah, itu yang dilarang. Jadi larangan ini sifatnya regulasi di tingkat nagari, bukan regulasi atau aturan di dalam adat. Ini nagari yang membuat. Maka nagari yang melarang dengan ketat nikah sasuku dalam satu nagari ini biasanya dia menerapkan sanksi-sanksi. Nah, larangan yang ketat ini disebut dengan dipakok mati. Pakok itu tutup. Ya, coba ambil ya keran sajalah contohnya untuk zaman modern sekarang, keran itu tutup sehingga air tidak mengalir lagi. Itu namanya dipakok mati. Tidak dibolehkan sama sekali. Kalau dilanggar maka dia akan dikenakan sanksi-sanksi. Sanksinya diantaranya denda. Ada yang dibuang sepanjang adat. Kemudian ada juga yang dikenakan sanksi-sanksi lainnya. Jadi yang paling lazim itu adalah sanksi membayar denda adat. Biasanya membayar uang dalam jumlah tertentu atau ameh emas dalam jumlah tertentu. Yang kedua, hukuman yang lazim itu adalah dibuang sepanjang adat. Dibuang sepanjang adat ini artinya apa? Bukan dibuang. Ada juga yang membuang dari nagari, artinya dia disuruh keluar dari nagari, tapi yang mengeluarkannya itu bukan regulasi ini sebenarnya, tapi keluarganya yang menyuruh dia agar keluar supaya tidak mendapat beban psikologis setelah dia dikenai sanksi. Atau nanti di kampung jadi bahan olok-olok, maka keluarganya mengatakan, "Udah keluar sajalah dari kampung, pergilah kemana, merantau atau carilah tempat baru." Nah, itu yang dibuang sepanjang adat. Nah, yang kedua makna dibuang sepanjang adat yang sebenarnya itu adalah bahwa dia tidak dilibatkan lagi dalam acara-acara adat dan dia tidak memenuhi syarat lagi menjadi orang yang bisa diikut sertakan, dibawa sailia samudia, istilahnya dibawa dalam aktivitas sosial masyarakat yang masih ada kaitannya dengan acara-acara adat. Dia tidak diikut sertakan. Nah, itulah bentuk sanksinya. Nah, lalu misalnya setelah dia membayar uang adat yang denda itu, apakah dia sudah terbebas dari hukuman? Ya, secara legal sudah, dia sudah terbebas dari hukuman. Tapi denda itu sebenarnya bukan tujuan, bukan tujuan dari hukuman ini. Yang tujuannya adalah untuk memberikan pengumuman kepada masyarakat bahwa si A itu sudah menikah dengan anggota kaumnya sendiri, sasuku. Nah, itu yang akan diingat orang terus. Nah, jadi denda itu ya seperti itu. Jumlah emasnya berapa lah? Kalau orang kaya sekarang kalau diminta emas segitu, ya dibayar saja, udah bebas. Atas nama cinta dikeluarkanlah uang pembayar denda adat agar dia bisa menikah dengan orang yang dicintainya sesuku. Ya bayar saja. Apa sih susahnya mengeluarkan emas sebanyak itu? Jangankan emas, lautan luas kan kuseberangi, gunung yang tinggi akan kundaki asalkan dapat berjodoh dengan orang yang dicintai, kan begitu. Nah, persoalannya bukan denda itu, bahwa
Ini sebentuk informasi kepada masyarakat. Si Anu sudah menikah dengan sesuku dan dia sudah didenda, dia sudah bayar emas sekian untuk pelanggaran yang dia lakukan. Jadi intinya itu, ya ini. Nah, lalu bagaimana seandainya eksogami sesuku tapi dia di luar nagari ini? Ini nagari A, kemudian ada lagi nagari B, begini. Dia menikah sama suku A juga, tapi di nagari yang lain. Nah, ini macam-macam karena adat salingka nagari. Aturan adat itu tergantung kepada nagari itu masing-masing. Ada yang nagari yang membolehkan, ada yang tidak. Yang membolehkan pun dengan catatan membayar uang denda. Macam-macam namanya. Nagari ini namanya mungkin uang melompek banda. Nagari ini namanya mungkin manitih papan, dan segala macam-macam namanya. Tapi dibolehkan menikah sesuku berbeda nagari, berbeda ulayatnya, berbeda kaumnya. Artinya dia secara kepemilikan ulayat itu sudah tidak sama lagi. Nah, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Jadi ini eksogami suku tapi berbeda nagari. Ada lagi eksogami sasuku ya tapi nagarinya ya sudah lebih luas, pokoknya sama-sama orang Minangkabau. Nah gitu, boleh juga. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak. Nah bagaimanapun apa yang akan kita ambil secara teoritik di sini, teori kita ingin mengenali bahwa orang Minangkabau menganut sistem perkawinan eksogami, di mana orang Minangkabau itu diharuskan menikah keluar komunitas sukunya. Tujuannya untuk memperluas kekerabatan. Karena perkawinan dalam sistem sosial Minangkabau itu akan memunculkan beberapa jenis hubungan kekerabatan. Jadi hubungan kekerabatan ini akan berfungsi ketika ada acara-acara adat. Misalnya si A laki-laki, si B perempuan, istrinya di suku B, kemudian dia menikah, maka si A yang laki-laki ini sampai di suku B, dia muncul status baru sebagai suami dari istrinya, satu, kemudian sebagai sumando dari suku atau kerabat kaum istrinya, kemudian si A karena dia laki-laki, orang tuanya akan menjadi mertua dari istrinya si B, kemudian anak yang dilahirkan dengan perkawinan si B ini akan menjadi anak pisang dari keluarga si A, dan di sini dia menjadi anak ponakan bagi keluarga si B. Begitu. Nah, nanti dalam acara-acara bako itu punya peran tersendiri dalam sistem upacara atau acara adat. Nah, kalau dia tidak punya posisi karena pernikahan sesuku tadi, dia kesulitan mengidentifikasi posisinya di mana. Mau jadi misalnya ada acara beralek, mau jadi waktu dia beralek laki-laki ini apakah harus duduk di posisi mama atau di posisi sumando? Nah, kan kadang ini jadi bahan olok-olok ya. Jadi bahan olok-olok. Nah, pas dia duduk di posisi sebagai orang sumando, awak kan mamak rumah, mangga duduk dekat bilik, itu bilik. Jadi orang sumando itu biasanya kan duduk membelakangi bilik atau kamar yang dia tempati bersama istrinya dalam satu rumah gadang. Nah, begitu dia duduk di posisi mamak rumah, dia juga kadang diolok-olok juga. Sumando di mana duduk, kalau di psikolog duduk. Nah, dia kan itu bentuk dampak terhadap upacara-upacara atau acara adat. Dia tidak mempunyai kejelasan posisi.
Jadi ini yang akan kita jelaskan. Kita mengambil secara teoritis saja. Saya tidak akan mengulas dampak perkawinan sesuku yang entah dari mana sumbernya. Orang menikah sesuku itu membuat keturunannya cacat. Nah, saya tidak tahu dari mana cacatnya. Nggak bisa saya jelaskan karena itu di luar kajian sistem sosial. Kalau cacat itu kajiannya nanti orang kedokteran, orang biologi lah. Apa ya setelah dia menikah sesuku itu dia akan cacat. Tidak tahu. Itu bukan urusan kajian kebudayaan. Jadi yang kita mungkin bisa melihat dampak-dampak yang terjadi pada sistem atau dampak-dampak yang terjadi dalam sepanjang praktik perkawinan exogami ini. Misalnya yang praktek yang banyak ditemukan itu adalah munculnya anak-anak yang berasal dari satu sepersusuan dengan saudara-saudaranya. Dan ini sangat diwaspadai betul pada zaman-zaman di mana masyarakat Minangkabau masih hidup dalam satu rumah gadang atau dalam satu wilayah yang berdekatan. Atau di rumah gadang itu biasanya kan punya rumah-rumah. Seandainya rumah gadang ini penuh, sudah diisi semuanya, nanti kan keluarga-keluarga yang dianggap sudah mapan itu kan membuat rumah di tanah pusako kaumnya. Nah, dia tinggal di sana. Tapi praktek-praktek masyarakat agraris masih berlaku. Misalnya ketika dia ke ladang, anaknya ini dititipkan kepada saudara perempuannya. Nah, kadang saudara perempuan ini juga punya anak, kemudian anak saudaranya juga disusukan. Banyak terjadi dulu di zaman-zaman pertanian masih berjaya, itu banyak sekali terlahir anak yang statusnya saudara sepersusuan. Nah, inilah yang dikhawatirkan sekali. Makanya para tokoh-tokoh ulama pada abad ke-19 itu tidak begitu mempersoalkan persoalan perkawinan eksogami karena tidak ada pentingnya untuk dibahas. Jadi zaman sekarang memang banyak sekali orang-orang yang menolak perkawinan sesuku. Nah, perlu diidentifikasi dulu perkawinan sesuku seperti apa yang menjadi persoalan. Apakah perkawinan sesuku sarumah tanggo, saparu, sakaum, atau sesuku dalam nagari, atau sesuku tapi beda nagari. Nah, jadi seandainya pun ada terjadi, itu kan adat Minangkabau mempunyai mekanisme sendiri untuk melepaskan larangan-larangan itu, misalnya dengan membayar uang adat atau dia mengeluarkan dia dari aturan adat. Jadi kalau dia beralih, dia tidak dipestakan dengan acara adat. Ya, kalau pesta sajalah sendiri, dan dia kalaupun mengundang orang, nanti orang tidak akan hadir. Kenapa? Ya karena acara beralih itu adalah acara kerabat. Nah, kerabatnya akan kebingungan. Dia akan mengunjungi siapa ini? Mengunjungi beralih anak kemanakan itu punya aturan tersendiri, punya bawaan-bawaan tersendiri. Kalau menghadiri perkawinan anak bako, dia harus mempunyai bawaan-bawaannya sendiri. Ada juga persyaratan dan kewajiban-kewajiban yang muncul ketika dia hadir atau mendatangi perkawinan anak bakonya. Jadi begitu. Tidak separah yang Jadi sekadar untuk kasus, Anda bisa cek nanti beberapa lagu yang populer sekarang yang menyinggung tentang perkawinan sesuku. Misalnya lagu Ipang, dia berbicara tentang Baayah lai babako tidak tido. Nah, coba Anda analisa itu, apa yang terjadi, kenapa bisa seperti itu kata Ipang. Kemudian yang kedua, coba dengarkan lagu Cinto, larangan adat, atau Cinto Sapasukuan. Dengarkan lagunya apa. Nah, ini bentuk kritik-kritik
yang terjadi di masyarakat, terutama generasi-generasi yang datang kemudian, generasi milenial sekarang, yang mengatakan aturan adat ini kejam, bahkan terkesan bertentangan dengan aturan agama yang membolehkan perkawinan sesuku asal tidak senasab. Nah, apalagi dikatakan orang Minangkabau itu katanya adat basadi syarak, syarak basadi kitabullah. Lalu kenapa apa yang jelas-jelas dihalalkan oleh agama dilarang oleh adat? Kan begitu argumen yang dibangunnya. Tapi argumen itu kan dilatar belakangi oleh keinginan untuk mewujudkan cinta. Ketika dia sudah tidak bisa lagi menghindar dari cinta yang sudah menghadiri jiwa kedua belah anak manusia itu, maka dia berbicara tentang agama atau bicara tentang syarak. Jadi waktu itu saja, waktu pacaran dia lupa ABS SBK, waktu pas acara pesta perkawinan lupa ABS SBK. Jadi ini abaikan saja, ini bentuk wacana-wacana yang muncul saja ya. Nah, demikian saja penjelasan saya tentang pernikahan perkawinan sesuku ini sebagai bahan pengantar untuk masuk kepada bacaan-bacaan yang membahas sistem perkawinan ini secara mendalam. Tapi intinya yang perlu Anda kuasai itu adalah sistem perkawinan yang dua ini. Bahwa di dunia berlaku dua sistem perkawinan, ada endogami dan ada eksogami. Minangkabau memakai sistem perkawinan eksogami dengan penjelasan seperti ini. Oke, demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.